Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project BR Zico episode 2. Dan di episode kali ini kita mau bongkar semua parts yang ada di mobil ini. Mulai dari bagian mesin, bagian bodi, hingga ke bagian interior. Habis itu kita juga mau unboxing parts-parts baru yang udah kita order dari luar negeri untuk dipasangin di mobil ini. Dan sebenarnya gue rada sedikit sayang untuk memodifikasi mobil baru yang kilometer aja belum sampai 100 km. Tapi justru good thing-nya, hal positifnya adalah karena ini mobil baru, jadi semuanya itu masih fresh. Baut-baut belum ada yang karatan, terus juga semuanya masih bersih. Nut-nutnya nih, dudukan-dudukan pasti masih gampang dibukanya. Jadi untuk proses dismantle-nya kayaknya bakal lebih mudah karena mobilnya mobil baru. So, langsung aja kita mulai copot-copotin parts yang ada di sini. Dan by the way, parts-parts di mobil ini kalau kalian ada yang tertarik, nanti kalian buka aja Instagramnya Garasi Drift Free Love. Kita akan jual beberapa barang yang udah nggak kita pakai lagi. Dan semoga barang-barangnya bermanfaat buat kalian. Cek aja dulu Instagramnya. Sekarang kita mau bongkar bagian mesinnya dulu. Tapi sebelum kita bongkar bagian mesin, biar barang-barang lainnya bersih gitu ya, nggak scratch, kita harus copot dulu bumper, lampu, fender. Habis itu baru kita copot mesin boxernya. Tapi kayaknya nyopotnya rada sedikit susah karena banyak perintilan. Kita copot dulu aja bagian bodinya. Bodi bagian depan udah kecopot semua, karena ini OEM jadi banyak banget parts yang harus dicopot. Bahkan kita kalau mau copot fender aja, ternyata harus copot side skirt dulu. Dan side skirtnya karena kita lagi di atas lift, jadi nyopot side skirt susah. So kita biarin aja fender. Yang penting sekarang depan udah lega, kita bisa copot beberapa parts yang ada di mesin dulu. Abis itu baru copot mesin utamanya. Dan yang gue suka dari sasis BRZ ini, dia tuh bagian bullhead depannya nih modular, jadi bisa kita copot, jadi lega. Ini pun bisa kita copot, jadi kalau kita mau copot mesinnya lebih mudah. So, sekarang langsung aja kita copotin perintilan-perintilannya. Pertama kita mulai dari copot aki dulu. Bagian depan mesin udah kecopot semua, thanks to desain dari sasis ini. Jadi kita mudah banget untuk nyopot bagian tengah, karena bagian bullheadnya bisa dicopot, bagian crash barnya bisa dicopot, dan ini nanti pas kita naikin mesinnya jadi pasti lebih mudah. Nah, yang menarik dari mesin ini, karena ini konfigurasi boxer, jadi pistonnya tuh nyamping gini. Ini 4 silinder, 2 ngarah ke kanan, 2 ngarah ke kiri. Biasanya mesin itu kan atas bawah, jadi tinggi. Kalau ini melebar. Dan karena konfigurasi ini, center of gravity dari mobil ini tuh lebih di bawah dibandingkan dengan mobil-mobil lain yang mesinnya nggak boxer. Jadi makanya kenapa namanya itu Zenith, BRZ, Z kan Zenith, karena salah satunya mesin ini boxer. Dia seimbang dan handlingnya pun juga jadinya pasti lebih enak. Tapi ada drawbacknya juga, karena mesinnya ini nyamping ya. Jadi kita mau ganti coil, mau ganti busi, itu lumayan susah. Sempit nih tempatnya di sini. Yang biasa kita lakuin di atas gitu ya, sekarang kita lakuinnya di samping. Dan itu juga alasan gue kenapa gue mau swap engine. Karena kalau drift lagi ada masalah sepele gitu ya, kita kan cuma dikasih waktu 7 menit buat nyelesain semuanya. Dan kalau masalahnya itu misalnya let's say coil, mesin kayak gini akan susah untuk kita ganti coilnya dalam waktu 7 menit. Jadi untuk kedepannya gue mau swap engine yang pistonnya balik lagi ke atas. Walaupun ntar jadinya nggak seseimbang mesin boxer, tapi yang jelas untuk 7-minute rules kita akan lebih mudah untuk mengatasi masalah. So, itu dia kenapa kita ganti mesin. Sekarang kita langsung aja copot mesinnya. Di momen off-road, saatnya kita angkat mesinnya. Akhirnya mesin boxer FA24-nya kecopot juga. Ini udah lega banget, tinggal kita masukin mesin baru. Dan mungkin ini adalah satu-satunya
BRZ di Indonesia yang swap engine. Jadi ya, ini sebuah rekor buat kita. Dan parts-parts yang kita copot ada banyak banget nih. Udah kita rapiin di sini. Pertama ada bumper, terus ada bagian radiator dan sekitarnya, ada bagian intake, dan ada bagian mesin. Mesinnya ini kayak gue mau kasih ke seseorang karena gue udah nggak pakai lagi mesinnya. Ini bisa dipakai di BRZ atau di 86 yang generasi sebelumnya atau yang generasi sekarang, plug and play. Secara kasat mata sih bentuknya sama ya, ukurannya sama. Bedanya ini 400 cc lebih besar dari generasi sebelumnya. Dan karena sekarang udah sore, kita istirahat dulu, lanjut besok. Kita mau copot-copotin semuanya yang ada di sini nih. Bagian fuse box, terus ada ABS yang nggak kepake, kita copot semua. Dan kita bongkar bagian interior. Bagian dashboard yang kelihatan sebagian besar udah kecopot, kayak AC, infotainment, dan ini belum, tapi ada yang udah bisa kita copot duluan, yaitu bagian konsol tengah. Ini simpel banget, cuma 2 baut tadi, terus tinggal kita cabut jadi satu kesatuan gini. Ini kalau bisa masih gue pakai sih ntar, kalau bisa, biar ada cup holder, soalnya di mobil drift tuh jarang kita punya cup holder, dan ini bisa ngecas juga nih. Mantap. Bagian dashboard udah kecopot semua, including setir dan segala macamnya. Sisa bagian AC sama airbag aja. Ini lumayan susah, banyak banget perintilannya, perkabelannya juga banyak banget. Jadi kayaknya Bilal aja yang kerjain. Sekarang kita kerjainnya gampang. Copot jok, copot karpet, copot atap. Let's go. Nah, ternyata gue salah guys. Kemarin gue bilang kan mobil baru tuh lebih enak bongkarnya. Ternyata enggak juga, banyak baut-baut yang keras. Ini aja, yuk, keras banget bautnya. Sama karena canggih nih mobil, jadi banyak perintilan-perintilan yang harus kita copot. Yang kalau di mobil lama tuh nggak ada, tapi di mobil baru ada. Ada enak ada enggak ya sih kita bongkar mobil baru. Enaknya bersih, tapi karena canggih, jadi banyak perintilan. Akhirnya selesai juga trondolin, walaupun belum semuanya karena ini di luar ekspektasi gue. Gue kira sehari bakal kelar, nggak tahu enggak karena banyak banget perintilannya. Ini kabel aja belum kita copot, AC yang di depan juga masih belum, atap belum. Mungkin kita lanjut besok aja, tapi ini progresnya udah lumayan mantep, udah kelihatan titik-titik roll bar ntar bakal di mana karena udah trondolan. Dan yang menarik dari mobil ini, dia nggak ada peredam yang ditempel gitu, cuma ada dikit doang nih bagian sini sama sini. Jadi enak, udah plong, nggak perlu dikasih dry ice. Biasa itu mobil yang ada peredamnya nyopotnya pakai dry ice. Kali ini kita nggak harus kayak gitu. Udah siap untuk diobrak-abrik deh nih pokoknya. Oke, hari kedua dan bagian interior udah trondol semua. Ya bisa dibilang udah 90% kebongkar. Sekarang kita mau bongkar bagian belakang. Pertama kita copot bagasinya dulu. Dan copot bagian cover-cover di dalam bagasi. Dan ternyata ini ada ban serep. Ban serepnya bentuknya sama velg aslinya. Dan copot lampu, copot bumper, copot semuanya. Langsung aja.
Akhirnya selesai juga proses dismantle semua parts yang ada di bagian sasis BRZ ini. Bagian interior udah kosong, bagian bagasi udah kosong. Tinggal PR-nya kita copot kaca aja untuk masang roll bar dan nentuin titik-titik roll bar sama titik-titik reinforcement. Tapi itu akan kita lakuin di episode selanjutnya. Dan sekarang partsnya udah kita tata rapi di sini semua. Mulai dari bumper depan, radiator, AC, sun visor, fender, atap, side skirt, airbag, jok, crash bar, plastik-plastikan interior, sama bagian karpet, lengkap semua dan ini nggak kita pakai. So, bagi kalian pemilik BRZ tertarik sama parts-parts ini, langsung aja cek Instagramnya Garasi Drift Preloved. Nah, barang-barang yang gue pakai udah dikumpulin sini semua. Ada beberapa parts yang mungkin 20% gue pakai, 80% nggak gue pakai. Ini mulai dari bumper belakang kita tetap pakai karena Rocket Bunny atau Pandem, bodi kita itu masih pakai bumper standarnya. Habis itu ini kayak cover bagian wiper masih kita simpen juga, karet-karetan, bagian door trim. Nah, biasanya mobil balap itu kan door trim nggak kepake ya. Konsep gue nih karena kita pengen estetik gitu, bagian atasnya tetap kita pakai, bagian bawahnya kita karbonin. Ini udah nggak ada, ntar bawahnya rata gitu. Semoga bisa. Jadi estetik banget ya pokoknya. Lampu OM juga masih kita pakai. Ini lampunya bagus banget bentuknya. Kalau udah aftermarket kayaknya bakal beda lagi. Identitas BRZ-nya jadi hilang. Soalnya kalau BRZ tuh lampunya emang beda sama si GR86. Lebih suka sih gua sama si lampu BRZ ini. Lanjut, bagian dashboard juga akan kita pakai seluruhannya. Kecuali bagian infotainmentnya ini kita copot. Nanti bakal jadi tombol-tombol di sini. Dan kalau bisa si shifternya kita pasin di sini biar rapih banget ya pokoknya. Konsol tengah juga masih mau kita pakai. Konsol tengahnya biar rapi aja sebenarnya, nggak ada fungsinya. Dan ini adalah parts yang akan kita karbonin. Mulai dari pintu, bagasi, sama kap mesin. Jadi semua parts yang ada di sini akan kita kirim ke Karyatama buat dicetak jadi carbon dry. Dan karena kita udah selesai semua pencopotan bagian parts-partsnya, sekarang langsung aja kita beli parts-parts baru di Jepang. Let's go! Oke, kita udah sampai Jepang dan gue lagi ada di Tokyo Auto Salon, tepatnya di boothnya Subaru. Baru aja belanja merchandise dan kita kesini mau belanja beberapa parts buat BRZ nih. Gue udah tulisin di HP gue. Ada di G5, habis itu side mirror. Gue pengen side mirror yang ala-ala segitiga gitu, kalau ada. Beli jok bucket, LSD, Asroda, hub, 2JZ engine mounting, sama seat rail. Nah, itu semua yang mau kita cari di Jepang. Semoga semuanya nemu. Ikutin terus aja perjalanannya. Kita pertama mau beli di G5 dulu di Tokyo Auto Salon. Oke, kita udah sampai di boothnya Kazama Auto, dimana di sini gue bisa beli coilover di G5. Kita lihat dulu ya. Oke, jadi ini dia di G5-nya. Di sini ada Takasan. So, kita mau beli di G5 yang one way buat 86. Kayaknya yang ini nih. Dan kalau kalian penasaran sama harganya tuh segini. Jadi kalau di Tokyo Auto Salon tuh banyak parts-parts yang lagi diskon, terutama parts aftermarket dari Jepang. Kalau kalian beli di sini, value-nya lumayan banget, dibawa ke Indonesia juga jadinya lumayan oke. Kalau di Indonesia pasti harga udah mahal, di sini harganya diskon. So, langsung aja kita beli di G5 buat BRZ kita. Alright, thank you sir. Oke, kita udah transaksi di G5 di Kazama Auto dan barangnya akan langsung dikirim ke Indonesia. Jadi kita tunggu aja. Harusnya pas gua sampai Jakarta barangnya juga udah sampai. Karena kita mau jalan-jalan dulu. Dan untuk barang-barang lain yang tadi gue udah jelasin kayak LSD, Asroda, segala macamnya gue cari di sini nggak ada yang jual. Jadi kita beli di tempat teman kita nih, Toshi, yaitu Alpha Project Imports. Dan kalian kalau mau impor-impor barang ke Indonesia, langsung aja cek Instagramnya si Toshi, Alpha Project Imports. Dan udah dikirim juga harusnya ke Indonesia, kita tinggal tunggu aja. Tapi sebelum itu gue mau lihat dulu, cari-cari referensi
mobil 86 atau BRZ yang bisa dijadiin drift. Karena di depan tuh kebetulan lagi ada D1GP Kick Off. Kita lihat aja mobil-mobil Naoki Nakamura, mobilnya Kawabata, mobilnya Fujino. Kita perhatiin detail modifikasinya mereka gimana. Oke, kita udah selesai belanja parts BRZ. Sekarang saatnya kita nyari referensi. Mumpung lagi ada mobil-mobil yang sama kayak sasis gue di sini. Pertama di sini ada mobilnya Fujino dari tim Toyo Tires yang kemarin champion di D1GP. Dan ini setupnya kurang lebih sama kayak yang lagi gue pengen bikin. Pertama dari mesinnya 2JZ. Kaki-kakinya pakai Wisefab dan DG5 yang baru aja kita barusan beli. Body kit pakai Pandem. Interior trondolan, roll bar semua. Terus radiator posisinya di belakang, tangki bensin juga ntar di belakang sini. Ya lumayan nih, nyari-nyari referensi baru. Dan gak cuma mobil ini doang, ada mobilnya Naoki Nakamura, kita lihat aja. Nah ini dia mobilnya. Ini kemarin dia kalau nggak salah posisi 3 di D1GP 2023. Lumayan proper juga build-nya. Dan yang gue suka dari mobil ini, suara anti-lag itu udah kayak beratatak gitu. Dan ini sama setupnya 2JZ, Wisefab, DG5, tapi Wisefabnya lebih keluar lagi dan lebih camber nih ban depannya. Dan uniknya mobil-mobil Jepang, mereka tuh ban depan pakai ring 18, ban belakangnya pakai ring 19 atau ring 20. Ntar kita coba, yang jelas kita udah punya referensi sekarang. Saatnya kita bangun aja mobilnya, kita langsung balik lagi ke Jakarta. Oke, kita di Jakarta lagi dan sebagian parts yang kita order dari Jepang udah sampai. Cuman sekarang malah mobilnya belum ada di garasi, mobilnya masih di bengkel roll bar. Ntar kita bakal kesana juga. Tapi sebelum kita kesana, gue mau unboxing dulu beberapa parts ini. Kalian bisa tebak ini apa? Ini adalah body kit Pandem. Boxnya lumayan kecil karena partsnya itu nggak ada yang gede-gede banget. Gede cuman bumper depannya doang. Ntar bakal kita unboxing, tungguin aja. Dan ada beberapa parts lainnya juga udah kita unboxing juga. Kalau ini kemarin tahu-tahu udah kebuka karena kemarin dicek dulu sebelum nyampe ke garasi, jadi kita nggak ada video unboxing. Yang jelas ini ada suspension baru untuk BRZ gua, yaitu DG5. DG5 ini adalah suspension yang gue pakai di Silvia S4 Plus gua dan juga di SX gua. Yang paling enak buat drifting, semua drifter di D1GP pakainya ini. Ini ada yang bagian belakang, kemarin udah disetting juga sama Ken Gushi barengan. Settingannya kurang lebih sama punya mobil dia. Belakang itu pernya 5 kilo. Dan ini yang bagian depan. Depan juga udah disetting. Kalau nggak salah, bebannya 12 kilo, lebih berat. Karena kan ntar kita pakai mesin yang berat, jadi butuh per yang lumayan kuat juga. Ini harusnya enak dipakai drifting. Dan sekarang kita lihat aja parts yang kita beli lainnya. Ini dia parts selanjutnya. Kita punya harness sub belt yang special edition warna biru, menyesuaikan warna mobil gua. Yang gue pakai ini buat penumpang 4 titik doang, simple, keluar masuknya gampang, kayak seat belt pada umumnya. Dan yang di meja ini ada yang buat driver, tapi yang baru. Kalau yang lama itu kan tebel gitu ya. Kalau ini semuanya tipis, lebih enak dipakainya. Yang buat driver 6 titik, yang buat penumpang 4 titik. Keren ya, warna biru gini. Lanjut kita lihat produk lainnya. Di sini kita punya parts baru untuk bagian drivetrain dan juga permesinan. Di sini pertama ada LSD, ini LSD ATS yang biasa dipakai sama drifter-drifter di D1GP. Jadi karena gue bangun mobilnya itu kan untuk D1GP, beberapa partsnya gue juga ngambil contoh dari mobil-mobil yang dipakai di D1GP. Dan mereka banyak yang pakai LSD ATS ini, harusnya enak. Dan habis itu kita juga punya as roda GTR, tebel, baru, enak banget pasti. Karena kokoh dia, susah untuk patah, beda sama roda Dipo. Ini lebih durable dan reliable pastinya. Dan kita punya engine mounting, ini belum di unboxing. Ini engine mounting dari BRZ ke 2JZ. Jadi plug and play, nggak perlu custom-custom lagi. Dan ini semua kita belanjanya di Alpha Project Imports dari Jepang, teman kita Toshi itu. Kalau kalian tertarik untuk beli-beli parts dari Jepang atau dari Amerika, ya langsung aja lihat Instagramnya. Kalian bisa langsung order, di shipping langsung ke Indonesia kayak gue gini.
Dan untuk sekarang parts yang ada itu aja. Sekarang langsung aja kita unboxing dulu Rocket Bunny ini. Jujur, gue pulang dari Jepang gue belum lihat sama sekali dalamnya kayak gimana. Jadi lumayan penasaran juga. So langsung aja kita unboxing. Sebenarnya ini unboxing formalitas aja karena minggu lalu Bilal udah buka untuk ngecek ini partsnya lengkap apa enggak. Tapi gue sendiri belum lihat nih partsnya. Dan di atas ini langsung disambut dengan bumper depan. Langsung kita unboxing aja semuanya. Oke, akhirnya udah ke unboxing semua parts dari Pandem atau Rocket Bunny, mulai dari kanat bagian bumper belakang sampai ke bumper depan. Dia full body kit gitu, lengkap ya. Dan bumper depannya ini udah nggak asing ya. Kita sering lihat body kit ini dipakai di mobil-mobil drift Jepang, either itu BRZ atau GR86. Dan sepertinya cocok banget untuk kita pakai di sini. Bisa dibilang kalau di Jakarta atau di Indonesia, ini adalah BRZ pertama yang pakai body kit Pandem. Nah, bumper depannya ini terdiri dari beberapa piece. Jadi kayak SX gua zaman dulu, ada kanatnya gini, bisa ditempel di sini. Terus ada kanat satunya lagi di sini. Jadi kayak pesawat ya, ada wingletnya gini, ada spoiler. Jadinya rame banget, cocok. Ini ntar kita cat warna hitam. Bagian bawahnya pun juga warna hitam. Bagian bodi utamanya warna biru. Lanjut, ada fender. Nah ini fendernya udah beda ya, Rocket Bunny sekarang langsung jadi satu kesatuan gitu. Nggak pakai baut-bautan lagi, langsung nyatu. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini. Nah, ada melihat-lihat dikit emang body kitnya. Terus ini ntar nyambung ke side skirt kayak gini. Apa kita rakit ya? Coba kita rakit ya. Oke, udah kita rakit, jadinya kurang lebih seperti ini. Si fender depannya ya udah satu kesatuan gini aja, nggak ada baut-bautannya gitu. Lebih simple dan pemasangannya pasti lebih gampang. Dan ini langsung nyambung ke side skirt. Side skirtnya ini keseluruhan pasti bakal ganti gitu. Dan dia harus pasang si, ini apa sih namanya ya, kayak diffuser atau kanat ya. Kalau nggak dipasang soalnya jadi aneh nih, ada timbul gini, ada timbul di sini. Jadi emang harus kita pakai. Tetap keren sih, kalau buat mobil drift cocok-cocok aja. Tapi kalau buat mobil harian kayak rada sedikit heboh. Nah untuk bagian belakang, ini dia modelannya baut-baut. Karena fender belakang itu setiap mobil kan nyatu sama sasis. Jadi emang harus dibaut kayak gini. Masih ada identitas Rocket Bunny-nya ya, ada tutul-tutulnya. Tapi ntar bakal ketutup juga kalau udah pakai livery, karena pasti rame gitu. Dan ini sama, fendernya nyambung ke side skirt. Nih kayak gini. Terus kita harus pakai tambahannya lagi. Jadi kayak gini. Dan untuk bumper belakang, ntar bumper belakang standar sama ditambahin ini. Jadi ini, lanjut. Jadi ini adalah kanat untuk bagian bumper belakang. Cuma gini doang, sisanya masih standar. Terakhir di sini ada wing bawaan Rocket Bunny. Wingnya udah termasuk kakinya juga, dia kayak wing pendek gitu. Lucu sih bentuknya. Tapi kayaknya gue bakal pakai wing yang kayak ada di RX-8, wing swan neck gitu. Kita udah punya. Atau mungkin nanti kita bikin dua opsi. Jadi kalau misalnya main di J99 kita pakai wing ini. Kalau main di track yang nggak ada temboknya, kita pakai wing gede, GT Wing Swan Neck. Ya, menarik. Sekarang langsung aja kita pasang ke mobilnya. Tapi karena mobilnya nggak ada di sini, jadi kita harus ambil dulu. Mobilnya ada di bengkel roll bar. So, sekarang langsung aja kita ke bengkel roll bar.